pertama ya. Jadi airway yang pertama kita pastikan tingkat kesadaran pasien ya. Di situ pakai aku ya, alert itu kalau pasiennya sadar. Kalau sadar kita tanya Bu, dia menjawab, kita tanya banyak, dia bisa menjawab, berbicara dengan lancar, berarti sementara kita anggap pasien airway-nya bagus ya. Kalau dia mengalami ditanya Bu, diam ya, kemudian kita panggil kan, dengan kita panggil dia diam, kemudian kita rasa nyeri ya, dia tetap diam ya, kita tepuk kuat bu, dia tetap gak bersuara, berarti respon kita langsung panggil ya. Itu namanya aktifkan SPPDT ya. Tadi di awal kalau ada pasien Pak ya, kita harus aman diri, aman pasien, aman lingkungan ya. Jadi pakai handscoon-nya dulu, cuci tangan pakai handscoon, baru kalau misalnya kan pasien itu kecelakaan dengan berbagai macam bentuk trauma ya, ada yang darahnya banyak ya. Nah kalau yang darahnya banyak perlu nggak sih kita pakai kacamata ya, karena takutnya nanti darahnya itu menyiprat ke mata kita ya. Bahkan kalau misalnya darahnya banyak, lukanya banyak, kemudian darahnya sampai ngalir, kita perlu pakai sepatu boot juga. Di UGD itu sampai segitunya ya. Jadi pakai ini, kemudian pakai gaun ya. Sudah pakai gaun, masih pakai apron lagi, jadi berlapis-lapis. Terus pakai masker dan pakai kacamatanya. Ini tergantung kondisi dari pasien ya, seperti itu. Tadi ketika unrespon, kita langsung aktifkan sistem penanggulangan gawat terpadu atau SPGD. Dengan cara apa? Kalau misalnya di lapangan kita ketemu pasien jatuh di lapangan atau kecelakaan, mengaktifkannya kita telepon 31 ambulan. Halo, atau assalamualaikum, ini ada kecelakaan, lokasinya di sini, pasiennya mengalami kecelakaan dengan tidak sadar ya, di telepon seperti itu. Tapi kalau di ruangan kita panggil teman-teman gitu, ini ada pasien tidak sadar, nanti langsung temannya, ayo teman, satu di atas satu. Untuk kondisi multiple trauma itu biasanya penolongnya 3 sampai 4 ya. Satu bagian airway, breathing, sirkulasi, sampai dengan selanjutnya nanti bekerjanya simultan ya. Kondisi pasien terdapat jejas pada leher ya, multiple trauma, makanya kepalanya harus diamankan ya. Kita ke airway dengan kontrol servikal, jadi nahannya ini. Nah, jadi tangannya menahan dada, yang sikunya ini menahan ke kepala ya. Nah kalau sudah seperti ini, baru kita pakaikan neck collar. Ini kan kalian sudah tahu ya caranya mengukur. Ini langsung Umi pasangkan saja. Masih ingat ya, yang ini pasti bagian dagu ya. Nggak boleh diangkat kepalanya. Jadi langsung dimasukkan. Ya, kan sebelumnya diukur dulu, kalian tahu ya, diukur dulu baru dipasang. Nah, kalau sudah sampai sini, ini disambungin di dadanya, ya, sehingga nanti bisa pas. Nah, ini
Ini namanya kontrol septimal. Baru selanjutnya pasiennya trauma tidak? Kalau trauma membuka jalan napasnya dengan apa? Jauh terakhir. Dengan jauh teras. Kalau dia tidak trauma dengan head tilting. Jadi head itu berarti kepala di tengah dahi, kemudian ini di topang dagunya, dibuka jalan napasnya seperti ini. Ya, gitu. Tapi kalau dia trauma, kalau dengan cara itu di tengah dahi tambah patah. Makanya dengan cara jauh teras. Jauh teras itu pegang di sini kita. Ini ada angulus, ada tonjolan. Ya. Nah, di situ kita tahan mana ya? Ya. Di sini. Kalau ini mah sudah ada ini, jadi bisa langsung ya. Itu tadi di awal. Gimana ya? Apa dibuka dulu aja. Nah, ya. Satu. Jadi yang tangan ini ke atas, yang ininya ngebuka ke bawah. Nah, betul. Seperti ini, ya. Sambil kita lihat ada sumbatan tidak. Kalau ada sumbatan, misalnya nih banyak darah dari hidung dan mulut, ada suara gargling. Berarti diapain? Kita lakukan Saksion. langsung hidupin mesin, ya. Kemudian kita suction. Ya, gitu. Suctionnya mulut dulu apa hidung dulu? Hidung dulu. Mulut dulu baru hidung. Gitu ya. Terus kalau ada snoring, kemudian ini pasang lagi cuti. Jadi kamu nggak nahan lagi kalau udah Kalau ada snoring berarti tanda lidahnya jatuh ke belakang. Kita pasang opa ya. Opa di mana? Di mulut. Oke. Bibi bisa? Belum. Jadi ini dikasih gel dulu ya. Kasih gel. Baru masukkan. Masukinnya sebelumnya diukur. Apa itu cukup apa enggak, kekecilan apa enggak. Kalau kekecilan apa efeknya? Malah ketelen ya. Kalau kekecilan malah ketelen, makanya harus diukur dulu. Ukurnya dari telinga sampai ke sini. Pas ya? Ya. Kebetulan ini pas. Kalau nggak pas juga Umi bilangin pas. Ini pas ya. Kurang. Karena dia masangnya itu dari sini sampai ke sini, makanya harus sampai di ini ya. Oke, jadi masangnya kita buka ya. Kemudian ini masangnya kebalik seperti ini. Baru di dalam kita masukin di kalau langsung gini nanti kedorong lidahnya. Ya. Iya. Oh iya. Nih udah sampai dalam, nggak usah dalam-dalam nanti rusak ya. Terus diputar. Putarnya 180 derajat. Ya, setengahnya. Kita putar. Oke, ini namanya opat ya. Selanjutnya kalau misalnya pasiennya sadar, kita pasang dulu. Sama ukurnya kita masukin ke hidungnya. Jadi enggak. Kalau misalnya ada stridor ya, atau pasiennya tidak bisa dengan ini ya, itu
bisa dilanjutkan pakai yang ini tadi. Masukin pakai alat sampai ke, jadi ini nanti gini posisinya. Nih, gitu. Enggak. Karena dia memang bukan kalau di nanti pelatihan itu memang ada ininya, pantumnya memang buat biar kelihatan dalamnya ya, trakeanya itu biar kelihatan, jadi pas masukin itu pas. Seret. Tuh. Kemudian apa lagi? Ya. Jadi tadi tanda trauma servikal 1, jejas di leher mengarah ke atas ya, kemudian multiple trauma, kemudian penurunan trauma kepala dengan penurunan kesadaran, satu lagi biomekanika mendukung ya, maksudnya kan kita pasti tanya ke yang bawa gimana proses terjatuhnya ya. Nah kemudian yang kedua pemasangan OPA ya, pemasangan NPA ini ada kontraindikasinya juga. Kontraindikasinya itu kalau pasiennya kemungkinan mengalami fraktur basis kranii ya. Fraktur basis kranii tandanya ada yang tahu? Keluar cairan dari hidung dan mulut ya. Jadi bukan darah tapi cairan cerebrospinal. Jadi kalau misalnya pakai kapas ya, dia berwarna putih. Tapi darah sama itu juga bisa mengindikasikan juga. Kemudian ada rakon es. Jadi di kedua matanya ini kayak mata rakun, tahu ya? Berarti warnanya merah apa hitam? Kehitaman ya. Memar atau kadang sampai bril hematum buka ya. Kayak kena tonjok tapi sebenarnya dia nggak kena tonjok di daerah mata. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah tanda battle sign. Tanda battle sign itu ada memar di belakang telinga. Padahal nggak ada trauma, nggak kena tonjok, tapi ada memar di situ. Nah itu kemungkinan pasien mengalami fraktur basis kranii. Nah itu kontraindikasi dipasang NGT dan NPA. Ya. Kalau sudah kita lakukan semuanya, pasien sudah jalan napas sudah clear, nah baru kita kasih oksigen ya, pasang oksigen. Kalau pakai oksigen ini tetap di dalam. Kan ini kan kalau yang lidahnya buat iya, ini kan kalau pasien beneran kan masuk ya, dia nggak di sini ya, nggak nongol ya, gitu. Oke, jangan lupa ini dihubungkan ke oksigen ya. Nanti kalian pasang gini aja, tunggu ini menggembung, baru dipasang ya. Setelah kita clear ya, airway clear, kita pindah ke ke sini ya, ke dada ya, sambil kita buka bajunya, buka ya. Nah di sini kalau breathing kan selalu dengan ventilasi sudah kita kasih oksigen ya, tapi ternyata pasiennya masih sesak napas. Kalau sesak napas berarti harus kita kaji lebih dalam lagi dengan inspeksi, auskultasi, paralokasi dan perkusi ya. Kita lihat tanda ya. Kalau misalnya kita auskultasi nih, kita auskultasi, misalnya di sini ada jejas. Umi sudah kirim beberapa video, ada yang memar ya,
kamarnya sebelah kiri ada jejas di sini, berarti kita dengarkan yang sehatnya dulu, yang tidak ada jejasnya dulu. Nih, ini ada jejas nih di sini. Kita dengarkan suara napas ada. Kita dengarkan, oh suara napasnya nggak ada, menghilang. Ya. Kalau kita inspeksi, oh sini ada jejas, sini nggak ada, pernapasannya nggak simetris nih. Yang sini dadanya sini mengembang, sini tidak. Kita dengarkan suara napasnya menghilang. Ya. Baru kita lanjutkan ke perkusi. Perkusi ke yang sehat dulu. Ya. Perkusi sini, kalau perkusi suaranya apa? Sonor ya. Sonor, hipersonor. Sonor, hipersonor. Tandanya udah dua. Yang sakit suara napas menghilang, suara perkusinya hipersonor. Kita pastikan lagi. Oh, pas tadi dilihat sambil meriksa leher, kalau perlu kita buka dulu ininya. Apakah trakeanya bergeser? Ya, kalau perlu dibuka ini sambil nahan kan. Sebenarnya bagusnya sebelum masang kita sudah lihat ya. Kita lihat apakah di sini trakeanya bergeser di sini. Kemudian ada peningkatan vena jugularis. Kalian tahu vena jugularis? Ya, vena kita yang gede kelihatan di situ. Kita lihat, oh dia membesar, melebar nih. Udah ada tanda berapa? 3 ya. Perkusi ada jejas, inspeksi ada jejas, suara ada jejas, pengembangan dadanya tidak simetris, kemudian suara napasnya menghilang, kemudian perkusi hipersonor ya. Kemudian kita lihat ternyata ada trakea bergeser sama vena jugularisnya melebar atau membesar. Nah, kalau ada tanda seperti itu berarti pasiennya mengalami tension pneumotorax. Tindakannya apa? Tindakannya kita lakukan needle torakosintesis. Jadi kita tusuk toraknya di sela iga kedua. Ingat, sela iga kedua mid clavicula. Ya. Kita pakai jarum yang besar. Kalau yang kemarin Umi kasih contoh itu udah ada ya, needle-nya udah tersendiri. Ya. Bentuknya beda, memang untuk fungsi ya memang. Tapi kalau misalnya nggak ada, ini pun bisa. Tapi kita pakai jarum yang paling besar, bisa 14 kayaknya yang paling besar. Di mana tadi? Limit clavicula ICS 2. ICS 2. Di sebelah mana? Di ICS sebelah 2. Ini kedua setelah 3. Nah, di mana? Ini enggak kelihatan. Iga kedua itu setelah klavikula ya. Jadi di bawah klavikula itu adalah iga 1. Jadi ya kira-kira di sinilah. Mid klavikula berarti di tengah-tengah ya di sini. Jadi di sini kita desinfektan dulu, baru ditusuk sampai bisa nggak ini? Aduh. Sini. Yang impi yang mau ditinggal kan ini. Oh, ya, ini. Ya intinya gini ya, ditusuk Bisa bisa ya.
Ditusuk kemudian dicabut ya, cabut. Nah jadi udaranya akan keluar di ini aja, di tester. Makanya ini nggak bisa kalau satu-satu ya, karena panjang banget. Nah ujungnya itu harus kita tutupnya pakai ini ya, pakai asa, lubangin dikit ini. Lubangin dikit. Nah ini dimasukin ke ujungnya. Ini mah kegedean nih. Nah dimasukin terus diplesterin. Nah tujuannya ini sama ya, kayak 3 sisi kasa. Jadi pas waktu mengeluarkan dia akan membuka. Pas waktu inspirasi ininya akan nutup sehingga udara luar nggak akan masuk. Ya. Oke. Nah, kalau misalnya ini kan biasanya langsung kempes ya, tapi kalau tetap dengan pertolongan ini masih tekanannya tinggi, berarti harus kita pasang WSD ya. Nah WSD itu tapi lebih sering digunakan kalau pasien mengalami hemotorak. Kalau tension kita torakosintesis, kalau hemotorak itu pasien dengan penumpukan darah di rongga toraks ya, seperti itu. Tandanya apa? Tandanya sama dengan bedanya ya. Bedanya itu kalau di perkusi, kalau suara napas sama. Suara napasnya menghilang juga ya. Tapi pada saat di perkusi di sini kalau dia ada darah suaranya apa? Redup ya. Jadi suaranya redup. Bukan nyaring karena ada darah. Darah, massa atau ada tumor ya, kalau kita perkusi suaranya akan redup. Suaranya akan tidak ada. Ada jejak, suaranya redup, pasiennya pucat ya. Nah itu segera pasang apa? WSD kolaborasi dengan dokter ya. Masangnya di mana? Sela iga ke 5 mid. Kalau tadi mid aksila, kalau ketek mid apa? Mid aksila. Mid, oh ya. Tadi ini mid aksila. Oke, sudah ya. Kita lanjutkan. Kalau misalnya pasiennya pegel kakiku mengalami open pneumotorak. Open pneumotorak itu berarti ada luka terbuka. Misalnya ada luka terbuka di sini, melebihi lukanya itu melebihi rongga. Sebenarnya nggak kelihatan rongga mulut lah ya. Pokoknya lebih besar sehingganya dia udara yang di luar biasa masuk ke paru-paru. Nah, tandanya apa? Tandanya adalah sucking chest wound. Di video yang Umi kirim itu ada gambar ya. Jadi ketika inspirasi udara luar masuk, ada gelembung. Ketika ekspirasi dia keluar. Jadi sucking itu kan apa sih?
Nyedot. menghisap ya, ada kelihatan menghisap udara luar ke dalam. Nah kalau itu dibiarkan lama-lama pasien bisa mengalami tension pneumotorax juga. Makanya tindakannya adalah dengan pemasangan kasa 3 Sisi. nih, praktikum umum cuma pemasangan 3 sisi, tapi untuk melaluinya sepanjang ini ya. Jadi pemasangan kasa 3 sisi itu istilah ya, karena tidak menggunakan kasa, karena dia harus kedap. Kalau kasa yang kita pasang itu kan masih ada rongganya, jadi udara masih bisa masuk. Jadi gunakan plastik ya, kita gunakan plastik. Lihat kalau misalnya ya pokoknya sesuaikan dengan besarnya luka ya. Pendeknya ya, Bika. Jadi langsung kita pasang di sini. Nah, Pak, kasa 3 sisi ini yang kita plester hanya 3 sisi. Jadi ada rongga yang kosong. Tujuannya untuk apa? Tadi ketika dia menarik napas akan nutup ya, udara luar gak akan masuk. Ketika ekspirasi yang di dalam ini akan keluar. Kemana aja boleh, cari yang terkecil ke sini kayaknya, sebelah sini. Kalau nggak kelihatan boleh ke sini, daripada ngobrol nanti nggak ngerti loh. Dia tengahnya nggak ditutup kan? Enggak. Ini tapi kelebaran di segini kan, kelebaran. Tergantung ya, kalau ini kan kelebaran jadi tambahinlah segini. Kalau misalnya dia jangan lupa. Kalau misalnya dia memang kecil segini ya nggak usah ditutup ya, ini kan terlalu lebar. Oke, untuk breathing sudah clear, kita lanjut ke sirkulasi ya. Sirkulasi boleh berdiri, boleh. Kakiku capeknya ya Allah. Pegel ya, sumpah. Pegel kakiku. Napas dingin, tekanan darah, nadi, CRT lebih dari 3 detik ya, lebih dari 3 detik kita periksa di tubuhnya ya, lebih dari 3 detik. Dingin, segera lakukan pemasangan infus 2 jalur ya. Pasang infus 2 jalur, tolong Pak. Jadi infus 2 jalurnya itu ya dua-duanya dipasang. Nanti kanan kiri ya kak, kanan kiri. Dibuka aja nggak apa-apa. Buka terus di plester. Iya, nggak boleh buka juga. Nggak boleh, nggak. Nah, kalau misalnya masih
tanda-tanda shock, kita periksa kemungkinan perdarahan di tempat lain. Ya. Yang menyebabkan perdarahan itu misalnya perdarahan di abdomen bisa menyebabkan shock ya. Kita lihat ada tidak jejas di daerah Abdomen. ya, mungkin ada memar-memar sehingga terjadi perdarahan internal ya. Kemudian kita periksa kakinya ini ekstremitas bawahnya ini simetris atau tidak ya. Kemungkinan ada fraktur atau Tidak. kita lihat frakturnya terbuka atau tertutup. Kalau terbuka kemudian terjadi perdarahan, nah di situ kita harus lakukan namanya balut tekan ya. Jadi balut tekan itu misalnya di sini ya, perdarahannya di sini pakai tutup. Nah ini ya. Nah ini misalnya di sini ada perdarahan, kita lakukan balut tekan. Sementara tekan, kemudian nanti di sini. Kencang. Itu nalinya kayak mana, Kak? Lagi tali biasa aja disimpul biasa. Iya. Nanti bisa. Ketutupan. Ini yang satunya lolos yang agak patah. Nah. Tanda fraktur pelvis, nah itu baru dipasang gurita. Pasang gurita di sini. Pasang gurita karena ini enggak ada. Ini aja ya. Kemudian kita bisa lanjutkan dibuka celananya, Mbak. Biar sekalian. Nah, ada dua. Gina laju ya. Dipajang di kamar sama dia. Gina. Ya, tadi ada tanda fraktur ya. Iya. Tanda fraktur berarti kita pasang bidai kepanjangan fraktur ya. Harus melewati prinsipnya. Harus melewati 2 cm ya. Kalau bidai ini nyarinya yang satu panjang satu pendek. Jadinya kan pasti beda. Yang ini kan pasti ya. Sebenarnya ini enggak di bawah. Yang bawahnya. Ini lihat ya cara masangnya biar enak nanti. Angkat 2 orang, yang satu di sebelah sana. Miringin aja. Pegel. Tahan, biar Nggak kelihatan gini.
Nah ini dilihat, ini caranya ya. Dimasukin ke sini. Nah, terus ditaliin. Kalau yang biasa itu TNR, insya Allah bisa ya. Malah keikutan. Bukannya ngilang ya kak kalau yang panjang gitu. Oke, nanti Umi tunjuk yang role play ya. Ya, Mi. Yang redemo, yang role play kan harus 4 orang di sini. Langsung jemput semua. Oke. Ini tadi masih di sirkulasi. Ya. Jadi bagian dari sirkulasi Lalu tekan. ini dipasang Bidai. prinsip pasang di bidai Melewati dua sendi, ya. Tandanya apa fraktur yang paling minimal aja? Deformitas, Tanda ada deformitas, jejas, jejas, lungai gitu. tidak sih, simetri, satu lagi Kita ya. Oke. Setelah sirkulasi clear, sebenarnya kalau di rumah sakit hampir berbarengan ya, nggak satu-satu ya. Baru kita ke disability itu kita periksa tingkat kesadaran. Ya. Jadi periksa pupilnya. Pupil itu yang hitam kecil di tengah ya. Apakah dia isokor atau anisokor? Isokor itu artinya normal, sama besar ya atau simetris. Anisokor itu satunya kecil, satunya besar. Nah itu biasanya menandakan kemungkinan ada perdarahan di ya. Jadi kita periksa, biasakan kalau mau periksa ini cahayanya dijauhkan baru didekatkan ya gitu ya. Ini enggak supaya jauhin didekatin ya. Jadi baru lihat mengecilnya. Tuh ya. Kemudian kita periksa masih di disability, GCS-nya Glasgow, Coma Scale ya. Itu E-nya berapa? E-nya? E-nya? V-nya? M-nya? 6. Semuanya? 15. Ya. Terus jumlah terendah? 3. Ya, jangan 0 ya. 3. Jumlah terendah 3 ya. Kita periksa, kita tanya. Kalau dia bisa berbicara ya, berbicaranya normal ya, kemungkinan dia
kosmetik ya. Tapi kalau dengan respon membuka mata atau dia mengerang atau nggak ada suara atau bahkan dengan rangsangan, nah itu kemungkinan pasiennya sudah mulai penurunan kesadaran ya. Kemudian masih di disability, yang terakhir kita periksa kekuatan otot ya, kekuatan otot tangan maupun kakinya ya. Kalau ini pasiennya suruh ngangkat kedua tangannya. Kalau nggak bisa kita yang ngangkat, ada tahanan atau tidak. Kalau misalnya nanti jatuh ya kemungkinan kekuatan ototnya Menurun. ya. Menulis kekuatan otot itu ada 4 ya. Nanti kalau kalian pekajian bisa bikin kotak ya. Kemudian di kotak yang sebelah kanan berarti ekstremitas atas kanan, yang kiri ya. Nah semuanya tulisnya ada 4 semua. Ada 4 karena yang kita periksa kekuatan ototnya adalah sendi 1, 2, 3, 4 ya. Kita periksa sini, ini, sini sampai ke belakang. Makanya nulisnya ini 4. Ada 4. Jadi nggak cuma 1 diangkat aja, tapi semua bersedia. Selanjutnya exposure. Nah di exposure ini kita buka bajunya semuanya karena kita mau tahu apakah ada yang terlewatkan tadi ya. Jadi kita buka bajunya, ini juga kita buka semuanya. Kalau susah seperti ini mengganggu gunting aja. Karena kan nggak bakalan dipakai juga dan berdarah-darah segala macam, entah robek ya. Gunting. Kemudian kita periksa semuanya dari sana. Adakah ada jejas atau tidak? Ya. Nah di sini kita lakukan kontrol lingkungan karena udara dingin, jadi nggak boleh telanjang bulat, jadi harus ditutup pakai selimut biar pasiennya tidak hipotermi. Ini jadi fungsinya ada di sini. Selain untuk privacy, jadi juga untuk supaya pasiennya tidak kedinginan ya. Biasanya di exposure ini kita bisa melakukan namanya lock roll ya, lock roll. Tapi lock roll ini hanya bisa dilakukan 1 kali, nggak boleh banyak-banyak karena takutnya nanti tambah mencederai pasien. Jadi kan ini ada area yang tidak bisa kita lihat di mana, bagian belakang. Bagian belakang ini nggak bisa langsung kita balik, itu nggak bisa karena pasiennya kan fraktur di mana-mana. Makanya kita gunakan teknik lock roll. Jadi penolongnya ada yang memang bagian kepala, kemudian biasanya 4 orang seperti ini. Sebelah tengah. Oke. Nah, kemudian pasiennya ini dibalik, jadi nanti baliknya bukan ke sana, tapi ke sini. Kalau ke sana balik pasiennya. Ya. Jadi tangan kita itu gini. Gimana ya? Nah ya, nih lihat bersilangan. Nah, ada yang bagian sini, bagian ini. Nah nanti leadernya 1 ini dia menghitung hitungan ketiga di balik. Ya, kita ke sini. Silang. Ya. Itu Kak. Ya. Yang sini juga. Oh, kita itu 1, 2, 3. Langsung ke bawah. Kan ini udah yang ini yang harus kuat banget. Jadi tangan ibu ini nyari ke sini sambil dilihat ada jejas atau tidak. Sudah selesai sini, gantian yang sebelah yang kamu cari juga. Nah ya, kalau nggak ada kita balik.
Nggak kelihatan ya gara-gara jilbab kuning ya. Ya. Nah, tuh ya. Kalau sudah disanain lagi hitungan ke 3. 1, 2, 3. Begitupun kalau kita mau pasang ke LSB itu, ya. Jadi kita lokro, nanti ditarik papannya, langsung dibalikin lagi. Serut. Jadi nggak diangkat. Setelah E apa? F volley catheter. Kita pasang volley catheter. Pasang volley catheter nggak boleh asal-asal kita pasang, tapi ada kontra indikasinya. Itu harus, pokoknya inisial ini kalian harus hafal 100%. Harus ngelotok kering A sampai Z. Ini urutannya ini harus hafal. Ya. Ujiannya gitu. Waduh. Oke. Kontraindikasinya apa? Apabila ada perdarahan di pelvis nggak sih? perdarahan di mana? Di genital. Di genital. Apa namanya? Namanya OUE. Orificium uretra eksternal. Di orificium itu apa sih? Mulut ya, di lubangnya. Kalau yang cowok kelihatan di situ ada perdarahan tidak? Ada perdarahan. Kalau ada perdarahan, ya itu kontraindikasi. Kemudian kalau yang cowok, kita bisa tentukan dengan pemeriksaan rektal tuse. Jadi kita pantatnya kita colok ya, untuk meriksa apakah prostatnya masih nempel atau tidak. Tandanya kalau prostatnya nggak nempel atau melayang, nah kemungkinan itu mengalami trauma uretra. Nggak boleh dimasukin, nanti kan teraba. Ya teraba. Nggak ada. Kan kalau yang ini memang menggerunjul gitu ya, rasa. Normalnya dia kerasa di jarinya menggerunjul. Kalau ini nggak kerasa, nggak ada. Nah kemungkinan itu namanya prostatnya melayang ya, mungkin lepas, trauma. Yang cowok langsung kerasa sakit ya. Yang cewek juga seperti itu. Jadi ada, kalau cewek kan agak susah, jadi dia ada memar di daerah perineum, itu sudah menandakan apa namanya, kemungkinan ada trauma juga. Kalau seperti itu nggak boleh. Dan kita harus hafal juga nilai normal apa namanya, urin ya, urin dewasa berapa? Normalnya per jam? Dewasa kemarin bro 0,5 cc per kilogram berat badan. Anak 1, bayi 2 ya, jangan cuma 1-2 tapi per kilogram berat ya. Nah, kita pasang kateter, tapi nggak yang benar-benar dipasang ya, karena Enggak ini. Enggak, ini punya hati udah. Jadi kita pasang ya seperti biasa. Kalau pas dipasang itu ambil sedikit ya, biasanya untuk pemeriksaan ambil. Pada waktu tadi infus 2 jalur juga ambil darahnya juga untuk pemeriksaan lab ya. Ini juga seperti itu. Kemudian baru dipasang ke urin ya. Sudah kok belum? Ini nggak apa-apa. tekin ya. Maksudnya nggak apa-apa. Pasang. Kalau mau dimandiin nanti penuh nggak? Baru Biarin. selanjutnya Katanya sih ya Allah putri sejamnya punya haki dan. Oh.
Aduh, A B itu kan hampir saja. C D E F G G ya. Gastrik untuk ya pemasangan gastrik itu nih. Nah, kita pasang NGT. Tujuan NGT lihat situasi pasien. Apakah untuk nutrisi, untuk obat, atau untuk ubah lambung ya. Pasang seperti biasa, kita ukur ya. Baru dipasang. Kontraindikasinya apa masang ini? Kemungkinan kalau ada apa? Ada trauma basis kranii itu. Trauma basis Kranii. Tandanya apa? Coba yang belakang apa? Tanda trauma basis kranii. Tulis dah. Trauma basis kranii. Apa? Trauma basis kranii. Belakangnya ya. Takun Terus perdarahan hidung dan yang terdekat. yang belakang. Ya, Mbak. Iya, udah baca. Ada trauma basis apa? Berdarah. Keluar cairan dari hidung dan beda ya hidung berair dengan keluar cairan dari hidung dan mulut. Terus apa namanya? Tanda Rakun eyes. terus Ada vital symptom. Memar di Vital belakang. sign. Vital sign. ada memar di Belakang telinga. sama bril hematum. Tuh kan? Itu kalau ada tanda itu nggak kita pasang. NGT. Pasangnya bisa yang melalui mulut ya. Head monitor kita pasang EKG. Nah, lihat apakah ada gangguan, kemudian bisa ronsen ataupun dilakukan CT scan ya. Setelah itu kita reevaluasi lagi. Sebelum ke survei sekunder, kita reevaluasi dari airway, apakah clear? Gimana airway? Airway Sudah bisa Clear. bernafas. sudah clear, Sudah clear. breathing clear, sampai dengan disability sudah bagus, baru kita lakukan secondary surveinya apa? Ampel. Dengan ampel ya. Ada alergi atau tidak, kita anamnesis. Kalau pasiennya nggak sadar, kita anamnesis ke ruangan. Apakah ada alergi, bagaimana medikasinya ya, obat-obat yang diminum sebelumnya sebelum dibawa ke rumah sakit, kemudian riwayat penyakitnya ya pas illness, kemudian makanan yang terakhir ya, last meal, event atau last meal udah ya, event. Baru kalau sudah kita anamnesis semuanya, kita lakukan pemeriksaan head to leg. Nah di sini kita periksa head to mulai dari kepala sampai ke kita lakukan inspeksi ya, perkusi, palpasi dan auskultasi tergantung dari lokasi. Kalau kepala, leher ya, itu kan hanya dengar, kita rasakan ya. Jadi pas nanti ada pasien yang penurunan kesadaran, kita lihat, kemudian kita dengar ya, ada tidak suara napasnya, baru rasakan ada tidak hembusan napas ya. Bisa. Nah untuk pemeriksaan head to toe ini, untuk eksternitas memeriksanya kita pakai look, feel, and Move. ya. Look, feel, and Move. tinggal kita lihat, kita rasa, dan sama bisa tidak Rabu. pasiennya move atau berpindah. Gimana berpindahnya pasien? Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Satu. Sama.
Jadi yang sini ya ngambil ya. Jadi sini 1, 2, 3. Nah, pasin dulu pas, nanti kan aman ya. Nah, baru dipasang head stabilisator namanya. Nyampe nggak? Nah, ya, betul. Ini kan bisa dipanjangin dikit. Nyambung nggak? Di perekatnya nggak ada nih, kan harusnya ada di sini kan, ininya nggak nyampe. Masuk ke sini nggak? Iya, nggak muat. Tuh aturan masuk terus dia gini kan. Enggak ya, rapet banget nih. Udah, nggak nyampe ya. Ini ngelewatin jidatnya ya, Bi? Iya, di atas kepala. Nggak nyampe. Nggak nyampe ya? Nggak nyampe. Gini-giniin pakai. Oh iya, bisa. Kalau yang sini udah nggak ini, nggak bisa. Ini nggak nyampe juga. Tuh. Balik. Balik. Nah ya. Nggak nyampe. Intinya gini ya, dia harus melewatin ini. Ya, terus sini ini dipasang. Pasang sudah stabil. Pasangnya bisa dipindahkan ya. Bisa. Iya, udah sananya panjang banget. Oh, memang udah. Udah kayak gitu. Oke, sampai di sini. Nah, tinggal nunjuk nih.